Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kita tahu betul bahwasannya negara Indonesia tercinta kita ini merupakan salah satu negara yang kaya raya dan juga subur makmur. Segala apapun ada di negara kita. Mulai dari emas, perak, batu bara, minyak bumi, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mencintai dan menjaga tanah air Indonesia kita ini. Nah, hadirin rahimakumullah, timbul sebuah pertanyaan. Lalu bagaimana cara kita mencintai dan menjaga tanah air ini? Yang pertama, kita mulai dari hal yang terkecil saja. Ya, umpamanya kalau kita tahu membuang sampah ke sungai itu bisa mengakibatkan banjir, jangan kita lakukan. Ya, terkadang memang kita suka menyepelekan hal-hal yang kecil seperti itu. Bahkan tanpa kita sadari, kita membuang sampah seenaknya ke sungai. Memang sepintas tidak terjadi masalah. Coba bayangkan satu orang membuang sampah 5 kali dalam sehari. Coba bayangkan kalau setahun. Makanya pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Bisa kita artikan, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi besar. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi masalah besar. Ketika kita dengan seenaknya membuang sampah sembarangan, yang pertama saluran air terganggu, sungai tercemar. Ditambah lagi aliran sungai terhambat, turun hujan, timbul banjir. Siapa yang mau disalahkan? Pejabatkah? Presidenkah? Sebelum kita menyalahkan orang lain, tanya pada diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan selama ini sehingga timbul masalah seperti ini. Kalau misalnya kita tahu bahwasannya menebang pohon secara liar itu dilarang dan merupakan penggundulan hutan, dan ketika itu dilakukan bisa mengakibatkan tanah longsor, tahu seperti itu, jangan kita lakukan. Ya, sekarang kan lain. Kita tahu efek dan akibatnya seperti ini malah dilakukan. Makanya pantas kata Allah di dalam Al-Quran, Zuharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terjadi kerusakan di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh tangan-tangan mereka itu sendiri. Kita yang membuatnya. Hakikat Allah. Ya. Saya sering katakan bahwasannya gunung itu makhluk. Ya. Air laut itu makhluk. Sungai itu makhluk. Angin itu makhluk. Hujan pun makhluk. Tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya kalau tidak ada yang menggerakkan. Hadirin rahimakumullah. Oleh sebab itu, kita sebagai pribadi yang baik, warga negara yang baik, maka baik-baiklah sama yang bikin angin. Baik-baiklah sama yang bikin gunung. Baik-baiklah sama yang bikin air laut.
Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena tidak mungkin makhluk bergerak dengan sendirinya kalau tidak ada yang menggerakkan. Dan tidak mungkin sesuatu terjadi kalau tidak ada akibatnya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua termasuk warga negara yang baik, yang mencintai tanah air Indonesia. Khudma sopa wada makadar. Summa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.